Selamat ketemu kembali di channel Indra Kusma Sejati. Kali ini aku akan coba sharing bagaimana caranya kita untuk meng-add-kan website hosting WordPress kita ke Yandex Webmaster. Terus gunanya agar website kita dan tulisan-tulisan kita, hasil karya kita semua yang ada di website ataupun blog yang kita miliki mudah ditemukan di dalam mesin Yandex. Karena semakin banyak kita melakukan atau submit website hosting WordPress kita ke webmaster, beberapa webmaster itu, maka kita semakin dikenal, website kita, tulisan kita juga semakin banyak menjaring pembaca, peminat dari para pengguna-pengguna mesin pencari yang ada di luar sana. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman ataupun adik-adik yang masih sekolah, yang sedang belajar membuat ataupun mengoptimasi WordPress ya. Ini beberapa webmaster harus kita sinergikan atau kita submit ke dalam WordPress hosting website kita. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, dan bagaimana caranya nanti kita ikutin langkah demi langkah dan semoga bermanfaat. Yuk, baik. Untuk kita mendaftarkan website WordPress kita ke Yandex Webmaster ya. Nah, caranya untuk mempermudah, kita login dulu ke alamat email ya. Setelah udah kita masuk ke alamat email, baru kita buka di sini ke Yandex Webmaster. Oke. Nah, ini kalau sudah masuk ke Yandex Webmaster ya, nanti kita menuju ke halaman websitenya ya. Setelah itu kita klik login. Setelah terbuka, kita bisa mengisi sendiri, register ya, menggunakan nama, nomor telepon, atau langsung dengan menggunakan akun yang tadi, akun email kita, akun Gmail kita. Kalau mau mempermudah ya, kita klik aja. Nah, seperti ini. Kita langsung new bisa ya. Nanti sudah masuk sini ya, baru kita pergi. Nah, ini tampilannya. Di sini ada panduan yang bisa kita pakai di website ini. Sebelum kita masuk ke dalam, nah, ini adalah fasilitas yang nantinya kita terima di Yandex Webmaster. Jadi kita bisa tahu sama seperti pada saat waktu kita memverifikasi di Google Webmaster, Bing Webmaster, yang video-video yang lalu ya. Ini sama, cuman maaf, ini bedanya kita di Yandex Webmaster. Setelah itu kita masuk ke dalam. Ini kita klik halaman sebelah kiri paling atas ya. Setelah kita masuk, kita pencet tanda plus ini. Setelah itu kita daftarkan nama situs kita, nama website, domain WordPress kita catat.
Ini hanya contoh. Setelah kita add, nah ini berarti kita sudah masuk. Pada berikutnya ini adalah sama, kita menggunakan dengan meta text seperti di video sebelumnya ya. Meta name untuk index verification yang harus kita taruh di header ya, di head ya, atau kita ingin menggunakan file dari HTML nya. Terus kita juga bisa menggunakan DNS record-nya ya, DNS record. Nah ini masing-masing nomornya sama ya, seperti ini lihat. Atau kalau kita menggunakan plugin, ini yang kita ambil nomor ID ini, nah baru kita taruh ke plugin untuk memverifikasi Yandex Webmaster Tools-nya ya. Selanjutnya kita buka ke halaman WordPress kita buat login, dimana meta name Yandex verification-nya akan kita taruh di header ya, dengan mengisi alamat email ataupun nama akun dan sandi kita ke dalam dashboard WordPress kita. Kita ada di dalam dashboard seperti biasa ya. Kita langsung ke halaman apa, kalau yang kemarin masih ingat teman-teman ya, kita langsung masuk ke halaman penyunting tema, yaitu lihat di sidebar sebelah kiri ya, langsung ke tulis penyunting tema. Sidebar sebelah kiri yang tampilan di sini penyunting tema ya, di bawah. Nah ini sidebar tampilan penyunting tema. Ini kita klik, jadi terbuka kita di tampilan penyunting tema. Kita langsung lihat, arahkan kursor, kita cari di sini di tajuk tema ya, mengenai di head, yaitu di header ya, header.php. Nah ini kita klik. Nah ini kita jangan, sekali lagi jangan gegabah ya, kita ambil meta name nya ini, kita kembali ke Yandex Webmaster ya, ini kita kopas seluruhnya. Setelah itu kita copy, kita kembali ya ke halaman apa namanya, dashboardnya. Terus kita taruh di atas header, di halaman header.php, yaitu tepatnya antara kode ini ya, nah ada tulisan kode ini doc type HTML ya, di bawahnya HTML PHP language ini ya semua. Nah antara ini hit ya, nah di bawah ini baru kita taruh masing-masing nama domain ya, dengan website kita ini, dengan webmaster itu pasti berbeda ya, pasti beda-beda, nggak ada yang sama. Setelah itu ini baru kita
perbarui berkas, klik yang warna biru di bawah ini. Nah, kalau sudah dia perbarui berkas, biarkan sejenak ya. Setelah itu kita kembali ke beranda, halaman beranda kita. Oke. Nah, udah selesai deh. Nah, ini nanti kalau sudah, baru kita sudah dimasukkan ke sana, kita kembali ya. Ini baru di klik ya, kita klik, itu dia harus ada notifikasi bahwasanya sudah terjadi klaim ke domain kita yang kita daftarkan. Ini hanya contoh ya. Nah, terus kalau kita menggunakan apa namanya plugin ya, kita lihat berikutnya. Ini kalau kita menggunakan salah satu plugin WordPress ya, di sini kita bisa cari plugin tersebut ya, dimana untuk kita memverifikasi beberapa webmaster tools. Untuk ID-nya kita pasang. Nah, seperti contoh di video saya sebelumnya, sini ada beberapa mesin pencarian yang harus kita klaim satu persatu ya, seperti Bing Webmaster, verification code-nya ya, itu kalian bisa lihat di caranya di video saya sebelumnya. Terus Google Verification juga bagaimana kita mengkombinasikannya dengan beberapa Google Analytics ya. Terus nah, sekarang dalam pembahasan ini adalah Yandex Webmaster. Jadi nomor yang ada di sini hanya nomornya saja ya. Ini ya, perhatikan kursor yang bergerak, kita ambil, kita copy, setelah itu kita pindahkan dan paste di sini. Oke, setelah semua sudah, baru kita save ya, beres. Ya, saya rasa semua itu sudah. Setelah kita udah save, terverifikasi semuanya, kita bisa melihat, kita bisa kembali ke beranda. Nah, sekarang saya rasa dua cara ini yang dapat kita gunakan mengklarifikasi Yandex Webmaster pada website hosting WordPress kita. Kedua-duanya kita klaim untuk kepemilikannya ya. Jadi nantinya kalau kita sudah isi semua beberapa dengan artikel dan udah bagus, otomatis mesin pencarian akan kenal ya. Contohnya seperti ini, kita cari di mesin pencarian Yandex ya, ini dia akan keluar ya, baik itu nama domain, nama websitenya ya. Bila kita bisa meng-create atau kreatif, bahkan ini pun kalau ini sama di setiap mesin pencarian ini sama, ada web, ada image ya. Nah, seperti itu ya, foto-foto kita dari website kita ya.
sampai ke video. Kalau kita punya video di sini ya, video rata-rata video YouTube ya, dari ke YouTube atau ke media sosial yang lainnya, tergantung. Di sini juga ada, kita buka terjemahan ya. Jadi hampir sama sistematisnya seperti kayak Google, cuman masing-masing mempunyai peminat. Dan kenapa kita lakukan seperti ini, kita bersinergi dengan beberapa mesin pencarian agar kita pun bisa menjaring pembaca untuk lebih memperkenalkan website WordPress kita ini di beberapa mesin pencarian dan dikenal ya, terutama dikenal dengan para pembacanya ya. Bisa aja umpama ada orang lagi ngetik, oh ya dia menggunakan browser ini ya, dia bisa tetap menemukan kita gitu loh, karena di sini tergantung bit yang dipanggil ya di mesin pencariannya Yandex ini. Karena di setiap website itu memiliki mesin pencarian ya, jadi begitupun juga dengan media sosial yang lain. Ini kita saling memverifikasi kepemilikan, mulai dari domain, akun Facebook, akun email ya. Jadi data-datanya semua lengkap, dengan maksud tujuan apa yang kita posting dan apa yang kita publish untuk halayak ramai itu ada yang mempertanggungjawabkannya. Jadi tidak hanya sekedar berita-berita nggak jelas atau tulisannya nggak jelas. Jadi semakin banyak kita memberikan kontribusi yang baik ya di dalam website untuk domain kita, maka berarti website WordPress kita bisa memberikan manfaat pada halayak umum ya, bisa memberikan jawaban-jawaban itu, yang tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Ya, bagaimana teman-teman tadi setelah melihat langkah demi langkah bagaimana caranya kita untuk submit website hosting WordPress kita ke Yandex Webmaster Tools ya. Itu ada dua. Yang pertama, kita kerjakan secara manual dengan menyimpan kode yang diberikan oleh Yandex kepada kita ya. Kita taruh di headernya website ataupun blog yang kita kelola. Yang kedua, bagi pengguna website hosting WordPress, kita bisa menggunakan plugin ya, menggunakan plugin SEO yang bisa kita pilih di dalam dashboard WordPress website kita ya. Mau itu apa jenisnya, namanya apa, sama. Jadi ini simple dan dasar dari langkah-langkah ini bisa kalian ikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mau belajar dasar-dasar WordPress ya, bagaimana ini kita mengoptimasi, meng-add-nya di beberapa mesin webmaster, kalian bisa lihat di end screen video setelah ini. Mudah-mudahan bisa membantu, terutama bagi teman-teman yang ingin memperkenalkan potensi produk wilayahnya melalui digital website hosting WordPress kita ini yang kita miliki. Ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga berguna dan bisa memberikan solusi buat kalian semua.
Sukses buat kalian dan kita semua. Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati.